memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah seorang mahasiswi Universitas Riau, jurusan Pendidikan Biologi angkatan ke-19. Saya juga seorang penulis yang berpengalaman di bidang karya ilmiah dan esai. Dan saya juga seorang customer service yang sedang menjual casing HP dan ayam parfum. Teman-teman yang berminat bisa tanya-tanya di kontak saya. Berbicara tentang aturan mental belajar, ini biasanya kita saat mengikuti seminar workshop pembicara memberikan tentang sesuatu yang abstrak. Misalnya, Anda harus semangat, Anda harus jeli, Anda harus sabar, Anda harus optimis, Anda harus inovatif, dan sebagainya. Namun pastikan teman-teman Anda semua memberikan pertanyaan ajaib, yakni lalu bagaimana caranya? Dan ingat juga, cara hanyalah ilmu teori. Praktikanlah yang akan menentukan keterampilan Anda semua. Bicara tentang aturan main, saya membuat dengan versi saya. Yang pertama, aturan main dalam belajar yaitu adalah gemar belajar. Steve Jobs dengan filosofinya yang mendunia pernah berkata, "Stay hungry, stay foolish." Tetaplah lapar dan tetaplah bodoh akan pengetahuan. Karena orang-orang yang belajar dan selalu mengembangkan diri merupakan orang-orang yang beruntung. Mau kan jadi orang beruntung? Makanya jangan berhenti belajar, jangan pernah puas akan ilmu yang sudah didapatkan sekarang. Lepaskanlah segala label diri Anda di masa lalu, bentuk diri Anda untuk lebih baik di masa depan dan mulai dari sekarang. Kita mulai dari pengertian belajar itu sendiri. Ketika kita tahu apa yang diinginkan dalam belajar itu sendiri, maka kita akan mudah untuk melakukannya. Belajar adalah sebuah perubahan sikap dan kepribadian seseorang yang terwujud dalam beberapa bentuk atau respon, yaitu keterampilan, tingkah laku, kebiasaan, kecakapan, atau pemahaman. Kita fokuskan dari poin-poin ini. Saya ingin bahas tentang keterampilan dulu. Keterampilan dapat kita lakukan dengan 5M. Yang pertama, teman-teman bisa belajar untuk meningkatkan keterampilannya dengan mengamati, mencoba, mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengkomunikasikan dengan baik. Kelima ini, 5M ini ketika kita lakukan, insya Allah kita bisa dapatkan keterampilan kita dalam belajar. Dan ketika kita dapat masalah, so be kreatif yang akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan semua masalah teman-teman ketika ingin belajar. Lalu tingkah laku. Kenapa penting? Karena percuma banyak ilmu tapi tidak mencerminkan orang berilmu. Imam Syafi'i pernah berpesan yang merupakan salah satu syarat dalam belajar, yaitu ke dalam belajar kita harus punya adab, yaitu cerdas, semangat, sungguh-sungguh, uang. Kenapa kita harus butuh uang? Karena biar terikat. Kita ada gurunya. Ketika kita ada gurunya, kita punya tanggung jawab. Kita merasa tidak main-main. Kita udah bayar segini dan kita harus dapatkan hasil yang benar-benar kita inginkan gitu. Jadi kita lebih fokus dan punya tanggung jawab. Terus kita berkawan dengan guru. Ketika kita berkawan dengan guru, maka ilmu yang kita lebih dapatkan, kita merasa lebih nyaman untuk menerimanya, serta kita lebih merasa dekat dengan guru itu, serta kita butuh waktu yang lama. Nah, ketika kita tahu apa aja syaratnya, kita juga perlu menganalisis apa aja sih kesalahan kita dalam belajar selama ini. Nah, saya buat 3. Yang pertama itu kesalahan yang kita lakukan sering-sering terus-menerus, yaitu kita ingin belajar yang instan. Kita suka the power of kepepet atau kebut semalam gitu kan. Kita ingin hasil yang bagus tapi kita belajarnya cuma semalam, sedangkan besoknya ujian gitu. Itu nggak boleh. Jadi mari kita ubah, karena saya juga ingin mengubah kebiasaan buruk itu. Lalu kita sering belajar tidak tuntas. Kita ada 5 materi gitu, tapi kita sekilasnya aja, oh saya udah lewat bab ini, tapi kita tidak paham akan apa isi semua bab itu, sehingga kita dikatakan tidak tuntas dalam belajar. Nah, lalu kita tidak menemukan guru yang pas dengan passion kita. Ketika kita tidak merasa nyaman dengan guru itu, bagaimana bisa kita menerima ilmunya dengan enak gitu kan? Kita nggak nyaman belajar dengan dia, tidak sesuai dengan kita. Maka cari guru yang pas dengan passion teman semua. Lalu kebiasaan. Teman-teman, ketika kebiasaan kita positif, maka kita akan menghasilkan positif. Nah, ayo berubah. Dan berubah itu kalau cuma ada kata ingin, gak bakal jadi deh suksesnya. Kita butuh tindakan action. Gimana cara membentuk action? Kita perlu main pikiran kita. Lalu kita mampu mengubah lingkungan kita, serta habit mindset, pola pikir. Karena pola pikir ini dapat
menentukan nasib kita dalam bentangan sejarah kehidupan. Mau tahu gimana cara mudah dilakoni untuk menentukan kesuksesan kita? Ada satu kata, yaitu one magic word is syukur. Syukur adalah habit yang mudah dilakoni namun begitu dramatis manfaatnya bagi hidup kita. Kita ingat firman Allah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat 14 ayat 7. Jadi semakin sering Anda bersyukur, maka biasanya yang akan Anda syukuri itu akan semakin sering menghampiri Anda. Sebaliknya, semakin sering Anda mengeluh, maka biasanya yang Anda keluhkan itu justru makin sering menghampiri Anda. Jadi mau pilih yang mana? Mau sering datang kesulitan atau kemudahan? Nah, kalau mau datang kemudahan, mari bersyukur. Bersyukur itu gampang, contohnya aja, ketika kita bangun tidur, kita ucap Alhamdulillah, terus kita awali kegiatan kita dengan setiap pagi kita baca Al-Masur pagi, Al-Masur petang, kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah bahwa segala yang kita punya ini adalah milik Dia dan kita jadikan Allah sebagai koridor kita. Itu adalah bentuk syukur kita. Mudah banget kan? Cuma ucapkan salah satunya, katanya adalah alhamdulillah. Mau kan mencobanya? Lalu dari belajar tadi kita ada poin selain itu adalah kecakapan. Cakap di sini kita butuh namanya jiwa leadership. Bukankah kita sejak lahir sudah wajib memimpin diri kita sendiri? Mau itu anak-anak, orang tua, bukan hanya pemimpin, kita itu adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. You are leader. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kepemimpinan ini satu kesatuan dengan public speaking. Karena kenapa? Jika seorang tidak mampu berbicara dengan baik, menginspirasi, mempengaruhi, maka kepemimpinannya akan tidak totalitas, akan terganggu. Untuk itu, mental leader ini harus ditumbuhkan agar para teman-teman dalam belajar bisa mengaplikasikan pelajarannya, ilmunya, dan menyampaikannya kepada orang lain sehingga pelajaran kita itu sampai pada tujuan akhirnya. Lalu cara aturan main dalam belajar selanjutnya adalah kita harus mampu berkarir juga. Jadi belajar bukan hanya belajar membaca aja, tapi kita bisa berkarir. Gimana cara berkarir? Yang pertama kita harus tahu kita ada di mana. Gimana menemukannya? Kita bisa membuat strategi kita. Kenapa harus ada strategi? Karena agar kita terarah dalam mencapai tujuan kita. Lalu kita harus tahu passion kita. Ketika kita tahu passion kita akan nyaman menjalani strategi kita dan kita akan lebih cepat sampai pada tujuannya. Lalu fokus. Fokus ini saya bayangkan dalam bentuk lingkaran. Kenapa lingkaran? Karena ketika saya punya banyak keinginan yang saya ingin dapatkan, saya akan meletakkan di pinggir-pinggiran lingkaran tersebut dan saya akan melingkarinya seperti strategi yang saya lakukan. Karena biasanya kan kita tahu fokus itu satu gitu kan, atau bulat. Nah, kalau saya lingkaran. Dan saya lagi mengoptimalkan dan melatih itu semua. Jadi kita fokus atau bentuk lingkaran tadi, apapun yang kita inginkan, kita akan mudah dapatnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ada kegiatan organisasi, terus kita ada kegiatan PR juga di sekolah atau ini, semua bisa kita jalanin karena kita fokus. Ketika kita fokus tadi, semua target-target kita itu jadi nggak ada yang menghalanginya karena kita fokus di sini, kita bisa menjalani dengan strategi yang kita lakukan gitu, apapun itu. Lalu kita harus memiliki tujuan yang jelas. Ketika kita punya tujuan jelas, kita akan lebih semangat untuk mencapainya karena kita tahu apa tujuannya. Ketika kita tidak punya tujuan, bagaimana kita ingin punya kegairahan untuk menjemput sebuah ilmu tadi, belajar tadi, apa hasil yang kita dapatkan, nggak tahu kan. Nah, makanya tentukan tujuannya dulu. Lalu kita harus punya gap atau jarak pemisah antara kondisi kita hari ini dengan titik yang Anda inginkan. Jadi kita harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Tahukah Anda apa yang disebut orang gila? Einstein berkata, orang gila adalah orang yang melakukan dengan cara yang sama tapi ingin hasil berbeda. Gak mau kan dikatakan orang gila, makanya kita harus ubah cara kita. Misalnya kita udah buat nih strategi dulu, tapi hasilnya masih aja tetap sama, maka kita ubah cara kita. Oke? Dan jadikan strategi tadi atau tujuan-tujuan kita tadi sebagai budaya baru kita yang kita sukai. Jadi kita menjalaninya, membuat itu sebagai aktivitas kita atau kegiatan kita, merasa seru gitu. Lalu
Agar lebih mudah dan lebih ada yang mengingatkan kita saat kita down, kita butuh namanya orang-orang sekeliling kita. Gimana dapatnya? Kita bisa membangunnya dengan validasi yang harus kita perbarui terus, kita dapatkan di organisasi.